mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin siapa? Dimas, yuk Dimas dipimpin berdoa. Terima kasih Dimas sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Semoga dengan doa itu kita bisa tetap sehat. Nah, hari ini belajar tentang wawasan kebinekaan global. Apa itu wawasan kebinekaan global? Sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu. Ini kita nyanyikan lagu nasional dulu yuk. Kita akan belajar tentang berdamai dengan diri. Kira-kira damai itu bagaimana? Yang aman, yang tentram, yang benar. Dengan belajar ini nanti kalian akan memahami konsep tentang ragam identitas diri. Jadi identitasnya yang beragam itu kalian bisa paham. Lalu yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih kepada diri sendiri. Welas asih itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang kepada diri sendiri. Nah, mulai dari diri. Pernahkah kalian merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri kalian, sehingga kalian perlu menyembunyikan identitas kalian? Pernah nggak kalian merasa malu dengan diri kalian? Pernah. Terus pernahkah kalian menyembunyikan agar orang lain tidak tahu? Pernah tidak? Contohnya bagaimana? Menyembunyikan diri, menyembunyikan identitas diri. Ketika ditanya, kamu SD mana? Terus tidak jawab. Nah, itu menyembunyikan identitasmu itu dari SD mana? SD jiwa. Contoh kecilnya seperti itu. Lalu yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Kenapa kalian pernah merasa malu dengan diri kalian? Kalian tahu nggak kenapa? Ada sebabnya pasti, ya tak? Iya. Terus mengapa identitas itu perlu disembunyikan? Kenapa harus kalian sembunyikan? Nah, untuk mencari identitas, kita akan melakukan permainan. Sekarang coba semuanya berdiri berkumpul di sini, di tengah sini. Nanti ada dua pilihan. Kalau gambarnya di kiri ya di kiri, kalau di kanan ya di kanan. Pertama, kulit terang atau gelap? Teh atau kopi? Mie rebus apa mie goreng? Mie rebus. Tidak apa-apa, tak usah takut. Sepatu atau sendal? Lagi, YouTube atau televisi? Membaca atau menonton? Menonton, oke ya. Sudah selesai, terima kasih. Boleh silakan duduk kembali. Dari permainan tadi, coba kita diskusikan. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama? Apakah kalian berubah-ubah? Tidak. Berubah-ubah. Kenapa kalian
berbeda, kelompoknya berbeda. Tadi ketika teh atau kopi milih teh semua. Lalu ketika mie rebus atau mie goreng terbagi menjadi dua. Kenapa kira-kira? Karena kesukaannya berbeda. Iya, karena kesukaannya berbeda. Karena kalian punya identitas diri, aku sukanya itu. Terus selanjutnya, setiap orang punya banyak identitas. Kita punya banyak identitas. Kita saksikan videonya. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Karena kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Setiap orang itu punya identitas yang berbeda. Tadi dicontohkan ada laki-laki, ada perempuan. Tadi kalau dicontohkan itu mahasiswa. Ketika mahasiswa itu nanti bisa dikelompokkan lagi asal SMA-nya, SMA mana, SMK mana. Nanti jadi kelompok kecil. Kemudian ketika dikelompokkan ke sukunya, berubah lagi, berpindah ada suku Jawa, suku Batak. Itu perbedaan, itu identitas. Ada tadi disebutkan, ada orang yang bangga dengan identitasnya, ada yang merasa minder dengan identitasnya. Yuk, kita pelajari di sini. Setiap orang punya banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir. Kita punya identitas sejak lahir. Laki-laki, perempuan, itu identitas sejak lahir. Ada juga identitas kita yang bangun atau ciptakan atau kita ubah. Kalian punya identitas yang bisa diubah. Contoh kecilnya, identitas yang bisa diubah itu. Kalian sekarang siswa SD. Besok ketika masuk SMP kalian identitasnya berubah. Bukan siswa SD lagi ya. Jadi siswa SMP. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat terganggu. Ada identitas, kita punya identitas yang kita anggap penting. Contohnya apa? Nama misal. Nama itu identitas kalian. Ketika ada orang lain memanggil nama kalian dengan candaan yang mungkin bukan nama kalian atau diplesetkan, kita bisa tersinggung. Iya tak? Iya, itu identitas yang penting. Ada lagi masih banyak identitas penting yang lainnya. Kemudian setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Di situ ada gambar. Ini apa ini? Kira-kira gambar apa ini? Sidik jari. Iya, tiap orang itu unik. Sidik jarinya itu berbeda-beda. Tiap orang itu sidik jarinya berbeda-beda. Walaupun kembar berbeda. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Contohnya seperti itu. Kalian mengatakan bintang iklannya cantik. Mungkin Rifki bilang, wah itu cantik. Dia belum tentu bilang itu cantik. Karena standarnya berbeda-beda, orang itu beda. Nah, yang kedua, standar itu berbeda di setiap tempat dan waktu. Kita lihat video kali ini. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Maka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kita itu unik. Kita terlahir dengan diri kita. Kita punya identitas diri. Tidak perlu meniru, tidak perlu iri, tidak perlu minder lagi karena kita itu unik sendiri-sendiri. Kita bisa dibedakan dengan ciri khas kita. Welas asih pada diri sendiri.
atau self compassion. Kalau kita terlalu mengagumi diri kita sendiri, itu namanya narsis. Nah, terlalu mengagumi sendiri. Jadi kemana-mana selfie, kemana-mana pengen diperhatikan, itu terlalu narsis, terlalu mengagumi diri sendiri, itu dia tidak baik. Terus terlalu merendahkan diri, self pity, mengasihani diri sendiri secara berlebihan, menjadi merasa jadi orang malang sedunia. Jadi misal terjatuh atau mungkin ketika nilainya sedang mendapat nilai yang jelek, terus merasa paling bersedih, itu yang tidak baik. Jadi jangan terlalu narsis. Oh, nilaiku bagus banget, lihat ini nilaiku sangat bagus ini 90. Terlalu narsis kan, terlalu ditunjuk-tunjukkan, terlalu sombong, atau terlalu merasa dirinya sangat jelek. Kalau nilaiku cuma 40, sedih banget, pengen nangis. Nah, itu juga tidak baik. Terus bagaimana? Latihan mencintai diri sendiri. Yang pertama itu dari kebaikan diri. Kita bisa mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Bisa mengekspresikan cinta dan penerimaan diri sendiri. Misal dari apa? Mulai dari menerima diri sendiri. Kemudian yang kedua, kesadaran penuh, ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Jadi ketika mungkin kita mengalami kesulitan, mendapat nilai yang kurang bagus, kita bisa tarik nafas yang tenang. Tidak perlu menjelek-jelekan diri. Kita perlu mencintai diri. Yang ketiga adalah keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Jadi tidak cuma diri kamu yang mungkin nanti menderita ketika dapat nilai yang kurang baik, itu tidak cuma kamu. Jadi sama, yang kalian alami itu akan dialami orang lain. Kemudian manfaat mencintai diri sendiri, itu yang pertama, mengurangi stres, kecemasan atau depresi. Kalian itu sudah memasuki masa puber. Masa puber itu apa? Masa remaja, di mana kalian mencari identitas diri. Nah, biasanya mencari identitas diri ini penting ini. Kalian harus mencintai diri kalian sendiri dulu. Kalau tidak, yaitu bisa cemas, stres, depresi. Kemudian meningkatkan kebahagiaan. Bahagianya orang itu berbeda-beda. Ya, mungkin aku bahagianya misal bisa main game, silakan. Asal tidak bahagia. Bahagianya baca buku yang menarik, boleh. Mencari kebahagiaan. Kemudian meningkatkan, membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Jadi menghindari konflik intinya. Itu mencintai diri sendiri. Kemudian ini ada tindakan konkret. Tindakan konkret yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama, ucapan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing, atau ucapan terima kasih kepada orang yang terdekat atau orang yang disayangi. Nah, nanti sampai rumah bisa ucapkan terima kasih kepada orang yang sayangi, orang tua, atau mungkin kepada temannya, mungkin yang kemarin mungkin temannya apa membantu apa, ucapkan terima kasih. Itu menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian aplikasi yang kedua, bisa kalian membuat galeri diri. Kemarin kalian sempat ada pembelajaran daftar riwayat hidup. Nah, buat yang seperti itu, mirip seperti itu, dalam bentuk biodata, menampilkan identitas sebanyak mungkin dari suku, agama, hobi, sekolah,
Nah, klub sepak bola favorit dan banyak lagi, bisa banyak. Kalian punya identitas sendiri-sendiri, punya banyak. Apa yang kalian sukai bisa kalian tulis. Nah, nanti ini silakan nanti kalian tulis. Masing-masing nggak boleh saling melihat untuk identitas kalian. Silakan tulis apa yang kalian sukai sebanyak-banyaknya. Nanti silakan ditulis di kertas, nanti dikumpulkan. Ya, ini untuk galeri diri, diberi nama. Yuk kita bacakan hasil dari kalian mengenali diri kalian sendiri dari absen 12. Yuk, siapa? Berdiri dibacakan. Yang keras. Nama Al-Khair, agama Islam, sekolah Islam, suku Jawa, hobi berenang, alamat skor bola Jawa Wetan Negeri Klaten, makanan favorit ayam, selasa dokter. Dengan identitas itu kalian harus berbangga diri, bangga dengan dirinya sendiri. Nah, dengan berbangga diri kalian akan bisa menerima diri kalian sendiri. Kalian akan mencintai diri kalian sendiri. Tidak akan merasa minder lagi, tidak akan merasa dirinya lebih buruk daripada yang lain. Semuanya sama, semuanya berbeda dan unik. Itu saja mungkin yang aku sampaikan mengenai mengenal diri sendiri. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum diakhiri, kita berdoa dulu. Siapa yang ingin berdoa? Gitu. Ya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Agus akhiri. Wassalamualaikum.